Iya udah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan umur dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yaitu ibadah Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam melaksanakan dan menunaikan hak Tuhan dan hak para hamba. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan hadirin sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari azabnya dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena takwa adalah bekal terbaik untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan takwa segala urusan kita menjadi mudah. Dengan takwa kita menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa kita meraih cinta Allah dan pertolongannya serta keberkahan hidup. Dengan takwa amal soleh kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, dan kita dimasukkan di dalam surga-Nya yang tertinggi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam beberapa kesempatan bersama Rasulullah SAW, para sahabat kadang memanfaatkan pertemuan mereka dengan beliau untuk menanyakan hal-hal yang penting. Di antaranya adalah menanyakan amal terbaik yang bisa mereka kerjakan untuk menambah motivasi mereka dalam berbuat kebaikan dan mendulang segudang pahala. Karena itu, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling baik? Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Bahkan ada yang bertanya, Ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu yudnini minal jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku kerjakan maka amal itu membuatku semakin dekat dengan surga dan menjauhkanku dari neraka. Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menunjukkan dan mengindikasikan semangat kompetisi para sahabat dalam melakukan kebaikan dan mencari berbagai macam pahala. Mengetahui amal baik itu penting agar kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Amal baik yang dilakukan dengan benar akan mendatangkan pahala di akhirat, keuntungan di dunia,
jaminan surga, keringanan hisab, dan menguatkan iman kita. Allah menjanjikan bagi orang melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sebaliknya, orang yang melakukan satu keburukan, maka Allah hanya membalas dengan satu keburukan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya dan menzalimi seseorang meskipun sebesar dzarrah. Jika itu ada satu kebaikan, maka Dia akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali 10 kebaikan yang sama. Dan siapa yang berbuat satu keburukan, maka dia hanya memperoleh satu keburukan yang sama, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit. Hal ini semakin ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang dilansir oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibn Adam yudha'af lahu, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin." Setiap amal kebaikan anak Adam, manusia maksudnya, akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dunia yang kita tempati ini sejatinya adalah tempat ajang kompetisi dalam kebaikan, agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya dan yang paling berhak meraih penghargaan tertinggi, yaitu ridhanya dan surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas dan sarana pendukung agar kita termotivasi melakukan kebaikan dan mendulang berbagai macam pahala. Di antara fasilitas tersebut adalah amal yang nilai pahalanya berlipat ganda, dan pahalanya itu terus mengalir kepada kita saat kita telah berada di kubur. Di antara amalan yang dapat menambah pundi-pundi amalan kita dan memberatkan timbangan amal kita adalah dakwah. Dakwah sejatinya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain melakukan keburukan lewat lisan, tulisan, maupun tindakan nyata dalam bingkai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang melakukan dakwah atau mengajak orang lain kepada kebaikan adalah orang yang beruntung, karena sejatinya dia memperoleh balasan kebaikan atas dakwah yang dilakukan dan pahala dari orang-orang yang didakwahnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sebagian dari kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketika mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah keburukan, ada cara-cara yang harus kita perhatikan dalam berdakwah agar pesan dakwah yang kita sampaikan itu tersampaikan dan diterima dengan baik oleh objek dakwah dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, apalagi menimbulkan permusuhan dan permasalahan yang selama ini membuat umat Islam terus tertinggal dan berkutat dalam permasalahan-permasalahan itu saja.
Di antara cara dakwah yang diajarkan Al-Quran adalah dakwah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah maksudnya adalah mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah keburukan dengan narasi yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan argumentasi yang logis dan meyakinkan, agar pesan dakwah yang disampaikan diterima oleh objek. Cara dakwah yang kedua adalah berdakwah dengan mau'izah hasanah. Maksudnya mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah keburukan dengan cara persuasif dan edukatif. Tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tidak memfitnah, tidak menghardik, tidak mencela, tidak menista, bahkan tidak memvonis. Karena dakwah sejatinya adalah mengajak bukan memukul, menyeru bukan memvonis. Karena profesi memvonis adalah profesi hakim, bukan dai. Cara dakwah yang ketiga adalah berdakwah dengan mujadalah hasanah. Maksudnya mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan lewat diskusi yang membangun, debat yang santun, menghargai pendapat orang lain, dan yang terpenting tidak memaksakan pendapat kita pada pihak lain. Inilah pesan dakwah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 105. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu, jalan kebenaran, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu itu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, amal kedua yang dapat menambah pundi-pundi pahala kita dan memperberat timbangan amal kita adalah mengajarkan ilmu dan berbagi pengetahuan. Ilmu adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan ilmu kita dapat bekerja dan beramal dengan baik dan benar. Dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang baik dan benar. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah dan maju berkat pertolongan Allah, lalu teknologi yang terus berkembang. Selain kita diwajibkan menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk mengajarkan ilmu dan berbagi pengetahuan kepada orang lain. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Orang yang mengajarkan orang lain ilmu dan berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang membutuhkan akan mendapatkan pahala kebaikannya dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'." Siapa yang menjadi pelopor kebaikan dalam Islam, lalu kebaikan itu diamalkan atau diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dicatat untuknya pahala kebaikannya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Sebaliknya,
orang yang menjadi pelopor keburukan dalam Islam, lalu keburukannya itu diikuti dan diamalkan oleh orang-orang setelahnya, maka dicatat untuknya dosa perbuatan buruknya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, amalan ketiga yang dapat memberatkan timbangan amal kita dan menambah pundi-pundi pahala kita adalah menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh orang lain. Menyediakan fasilitas yang diperlukan orang-orang di sekitar kita sangatlah penting dan bermanfaat, karena selain memudahkan mereka beraktivitas sehari-hari, juga memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Setiap kali fasilitas itu digunakan dan dimanfaatkan, maka orang yang menyediakannya akan memperoleh pahala tersebut, dan pahala tersebut akan mengalir kepada dirinya meskipun dia telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'un yajri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih, man 'allama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. 7 amal yang pahalanya terus mengalir kepada hamba muslim setelah dia mati saat dia berada dalam kubur. Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu dan berbagi pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua, au ajra nahran, orang yang mengalirkan air sungai yang diperlukan oleh orang lain. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang membuat sumur untuk kepentingan umum. Yang ketiga, yang keempat, au gharasa nakhla, atau menanam pohon kurma atau pohon lainnya yang bermanfaat. Yang kelima, au bana masjidan, membangun masjid untuk sarana ibadah umum. Yang keenam, au warrasa mushafan, mewarisi atau mewakafkan mushaf. Dan terakhir adalah au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da, meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuk dirinya sudah jauh. Itulah amalan-amalan yang dapat menambah pundi-pundi pahala kita dan memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba dan berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa terus melakukan kebaikan dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوبات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداد وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في رفح اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في لبنان وفي سائر بلاد المسلمين ما علمنا منهم وما لم نعلم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من الصهاينة الغاصبين المحتلين اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق بهم غاية اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة Wa'tadilu wa tarasu wa suddul khalal rabat dan luruskan barisan demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.